Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman panitia manasik haji tingkat Kecamatan Bunda, yang lemada kaso muliakan para duyufullah, duyufur rahman yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya lah sehingga alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini, di hari yang mulia Yaumil Jum'ah, kita bisa bersilaturahim, bisa berbagi pengalaman terkait dengan bimbingan manasik umroh. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan jaminan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk surga illa man abah, kecuali bagi yang tidak mau. Man atoni, kata Rasulullah, siapa yang mentaatiku, siapa yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah umat Rasulullah yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga itu. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini umat yang mendapatkan jaminan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, madage bingung mau menyampaikan apa. Semua tadi sudah diborong sama tuan guru Haji Abu Bakar Usman, dari A sampai Z sudah semua. Kebetulan seperti yang beliau sampaikan, saya ini kena haji nasib, ya. Dan mestinya berangkat bersama Bapak Ibu tahun 2020. Karena COVID, haji ditunda dari 2020-2021, 2 tahun. 2 tahun setengah. Kenapa 2 tahun setengah? Karena 2022 itu yang diberangkatkan hanya 40% dari porsi normal kita, biasanya 221.000 jemaah haji Indonesia setiap tahunnya. Dan tahun kemarin hanya 40% yang diberangkatkan. Dan kalau menurut rasio jumlah jemaah haji, mestinya petugas haji, pembimbing ibadah yang berangkat tahun lalu itu saya. Karena jemaah haji kabupaten itu setengah kloter lebih.
Tetapi qadarullah, yang diundang untuk menjadi pembimbing ibadah adalah Haji Muhammad Syafi'i, Kasih PHU Kota Bima, yang sekarang sudah bergeser ke Kabupaten Bima. Itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke manasik umroh, saya ingin menyampaikan berita dulu. Menurut jadwal yang dirilis oleh Dirjen PHU Republik Kementerian Agama Republik Indonesia, Kota Bima ini nanti akan mendapatkan kloter 7, kloter gabungan. Kloter gabungannya terdiri dari Kota Bima, sebagian Kabupaten Bima, dan Dompu. Jadi ada 3 kabupaten kota yang tergabung dalam kloter 7. Insya Allah kalau tidak ada perubahan akan berangkat tanggal 13 dari sini, take off-nya dari embarkasi ke Jeddah tanggal 14. Kalau Kabupaten Bima, ada kemungkinan besar nanti akan mendampingi jemaah Kabupaten Bima kloter utuh yang berjumlah 399. Ya, 93 jemaahnya ditambah petugas. Ditambah petugas 5 orang, 8 orang ternyata, ditambah PHD 3 orang. Akan berangkat pada tanggal take off-nya tanggal 12 Juni. Jadi duluan sehari Kabupaten Bima, baru disusul oleh kloter gabungan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengulas sedikit pertanyaan dari Pak Jalal tadi terkait dengan kapan kita menggunakan kain ihram. Kesepakatan kami kemarin untuk kloter 2 sampai dengan kloter 12 yang mendarat di Jeddah, maka seluruh kita akan menggunakan kain ihramnya di asrama haji. Kenapa harus di asrama haji? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi toilet yang ada di Jeddah itu sangat terbatas, sementara yang harus menggunakannya lebih kurang 400 orang dalam waktu yang sama. Jadi sangat tidak memungkinkan kalau kita memaksakan diri untuk mandi, untuk bersih-bersih, lalu menggunakan kain ihram di Jeddah. Itu satu. Yang kedua, ada 2 pilihan tempat mikot kita. Ya. Apakah kita akan mikot di atas pesawat ketika kita akan melintasi Ya Lamlam, atau mikotnya di Jeddah? Sudah ada fatwa ulama yang membolehkan mikot jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Jeddah. Karena ketika ditarik garis lurus antara Ya Lamlam dengan Bandara Jeddah sama jaraknya. Dan atas dasar itulah ulama MUI memfatwakan bahwa jamaah haji Indonesia gelombang kedua boleh mikatnya di Jeddah. Hal ketiga,
Nanti kan ketika kita sudah menggunakan kain ihram di asrama haji, jemaah haji Indonesia, jemaah haji dari LOP masih boleh menggunakan pakaian lain, terutama yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan tidak ada masalah. Ibu-ibu itu larangannya hanya tidak boleh pakai cadar dan kaos tangan. Itu yang tidak boleh. Kalau bapak-bapak, semua yang berjahit apapun namanya, apapun jenisnya, nehi, tidak boleh. You may not use it. Kita tidak boleh menggunakannya. Kita hanya boleh menggunakan 2 lembar kain ihram. Satu yang berfungsi sebagai sarung di ketentem daita, satu yang ya di lombok daita. Ya, ada bahasa selinda di lombok. Ya. Kemarin ada yang tanya saya di jemaah haji yang ada di SMU 4. Apa masih bisa pakai celana kolor? Boleh. Boleh antara asrama haji sampai dengan Ya Lam Lam. Begitu masuk Ya Lam Lam, kalau kita sepakati ini, mikotnya di Ya Lam Lam. Begitu menjelang masuk Ya Lam Lam, dibuka semua. Ya. Semua yang berjahit dibuka. Yang pakai sepatu, buka sepatunya. Karena tidak boleh menutup mata kaki. Sandal sepatu juga ada orang pakai sandal sepatu kelihatan tinin, itu juga tetap tidak bisa. Karena menutupi mata kaki. Dilepas itu. Dilepas. Jangan ada lagi khilafiyah, la jidal. Jangan ada pertentangan. Ain cencenjihi kaitan dengan ini. Ya. Jadi lebih aman kita, jemaah sekalian, kita pakaian di asrama haji itu final. Jadi kita mandi, niat mandi ihram, pakai ihram, sholat sunat ihram di asrama haji. Tinggal nanti niatnya di Ya Lam Lam atau di Jeddah. Itu jawabannya terkait dengan ya di luar komen deh. Maka 2 kainan yang ingin, karena materi Mada ini sebenarnya ada, Mada sudah siapkan 50 slide, cuman panitia tidak akhirnya yang poin-poin saja yang kita bahas. Yang kedua, Mada sudah telepon kemarin Mukimin, orang Indonesia yang tinggal di Makkah, karena hotel kita ini ada di Misfalah. Nama hotelnya Pak Rijis. Ya, 9 hotel untuk jamaah LOP. Cuman kita tidak tahu dari 9 itu yang mana untuk kita. Cuma yang ingin Mada sampaikan, jarak antara Ya Lam Lam dengan Masjidil Haram itu antara 2 kilo sampai dengan 4 kilo. Artinya yang terjauh itu 4 kilo. Kalau kebetulan hotel kita berdekatan dengan Masjidil Haram dari arah Misfalah itu, maka jaraknya 2 kilo. Jaraknya 2 kilo. Menurut aturan Menteri Agama, jemaah haji yang tinggal berjarak lebih dari 1 kilo, maka dia disiapkan bis solawat. Bis yang beroperasi 24 jam. Jam berapapun kita ke Masjidil Haram, mau jam 1, jam 2, jam 3 tengah malam, bis solawat selalu tersedia. Ibu-ibu boleh berangkat sendiri pun. Tidak lagi seperti dulu kondisi Makkah itu. Mada ingin sampaikan itu.
Tidak ada lagi istilah ne ulune kentore. Itu zaman dulu. Mungkin yang tidak aman itu ketika kita ambil mikotnya di Tan'im. Kalau hanya berangkat berdua antara suami istri. Yang suami istri yang berangkat berdua misalnya ambil mikot mau umroh, badal umroh. Umroh wajib ini, badal umroh, ambil mikotnya di Tan'im. Maka itu memang ne'e ulu memone londo ulum sive untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau dari Misfalah ke Masjidil Haram, mau jam berapapun, mau bersendiri, mau berkelompok, aman 24 jam. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mada ingin bahas jenis umroh karena Mada disuruh terkait dengan manasik umroh. Jadi ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Yang umroh wajib itu mewajibkan harus ambil mikot, harus bermikot dia. Entah di Jeddah atau di ya lam saat kita berangkat pertama, atau di Tan'im, dan wajib berkain ihram. Itu umroh wajib. Dan khusus umroh haji hanya boleh dilakukan pada 3 bulan haji. Ashhurum ma'lumat, itu kata Allah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji itu sudah ditentukan waktunya. Yang mana disebut bulan haji itu, yang pertama Syawal. Mulai dari 1 Syawal sampai 29 atau 30 Syawal. Kemudian Dzulqa'dah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Karena umur bulan Hijriah itu antara 29 dan 30. Tidak ada 28 dan tidak ada 31 seperti bulan Masehi. Lalu yang ketiga Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10. Itu disebut dengan bulan haji. Ashhurum ma'lumat. Sehingga mengapa di negara lain misalnya Malaysia, masa berhajinya itu antara 45 sampai dengan 50 hari. Kalau 50 hari berarti berangkatnya di pertengahan bulan Syawal. Mereka sudah berangkat. Sekarang ini sudah ada yang berangkat ke Makkah. Kenapa? Karena sudah bisa berumroh haji. Sudah bisa berumroh haji. Lalu yang kedua, umroh sunat. Umroh sunnah itu dilakukan setiap kita mengunjungi Masjidil Haram. Setiap melaksanakan sholat. Karena di sana tidak ada sholat sunnah qobliyah. Sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak ada. Yang ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi yang tawaf sunnah akan mendapatkan 60 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah disampaikan oleh Tuan Guru tadi. Belum. Jadi di Masjidil Haram itu Allah menurunkan 120 rahmat bagi setiap hamba yang mengunjungi Masjidil Haram. Ketika melaksanakan tawaf, maka dia akan mendapatkan 60 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika mendirikan sholat akan mendapatkan 40 rahmat. Ketika melihat Ka'bah, melihat saja dengan membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mengapa setiap kita ke Masjidil Haram minimal, kalau kita setiap hari ini minimal sekali tawaf sunnah, tawaf tanpa sa'i dan tahallul. Yang ada sa'i dan tahallul itu hanya umroh wajib. Kalau tawaf sunnah, tawaf ini maksudnya tawaf. Kalau tawaf sunnah itu 7 putaran tanpa sa'i dan tahallul, cukur. Kalau tawaf wajib dan harus berihram, wajib dilanjutkan dengan sa'i 7 putaran lalu diakhiri dengan tahallul atau cukur. Maka oleh karena itu, kalau bisa setiap waktu sholat kita umroh, apalagi yang kuat ini, kalau kita bisa tawaf langsung di sekitar Ka'bah, beberapa menit selesai, karena lingkarannya kecil, dan sangat memungkinkan orang bisa tawaf berkali-kali setiap mengunjungi Ka'bah, kecuali nanti yang lantai 1, 2, 3, 4, 5, apalagi di lantai paling atas, itu bisa lama sekali dia, karena semakin atas di lantai Masjidil Haram itu semakin luas jarak kita tawaf. Dan itu biasanya lantai bertingkat itu dikhususkan untuk jemaah haji lansia. Ada karena bisa pakai kereta kalau ya, bisa pakai kursi roda kalau di lantai atas itu. Maka nanti kalau ada jemaah kita yang uzur tidak kuat fisiknya, maka bisa menggunakan kereta. Bisa bawa sendiri kereta dari Indonesia, atau di sana juga ada kereta berbayar, kursi roda berbayar. Mada tanya kemarin, untuk 2 kali tawaf sama 2 kali sa'i biayanya 900 rial. Kalau kita rupiahkan mahal, termasuk tenaga pendorongnya, jemput di hotel, diantar kembali ke hotel, biayanya sekitar 3.600.000. 3.600.000. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya umroh itu sampai di situ saja dia. Jadi kita ambil mikot, kita ini kan semua tamattu dia. Haji tamattu. Jadi nanti begitu selesai ihram, kita bayar dam nusuk namanya. Ya, dam nusuk itu dam yang diwajibkan kepada orang yang memilih haji tamattu dengan haji kiran. Haji kiran itu menggabung sekaligus. Jadi 1 kali niat. Jadi niat haji, labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Itu niatnya kalau 1 paket. Nah, kalau boleh tidak bayar dam, yang milih tamattu. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, dimulai dengan wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka di tengah ayat itu, faman tamatta'a bil haji wal umrata, apabila
faman tamatta'a bil haji bil umrata ilal haji, apabila kamu mendahulukan umroh daripada haji, maka kata Allah, bayarlah dam. Famalam yajid, kalau tidak mampu membayar dam, tiba-tiba piti lagi modal ya, qadarullah, sebelum baru nyampe di sana, uang living cost yang 750 real yang diberikan nanti di asrama haji, modal Allah berpitire, dan tirwa ATM, tirwa liner 150.000 real sekarang, tinggal 750, dihilangkan setengahnya. Ya, tidak mulai tahun ini tidak andalkan living cost. Jangan sampai sarhid online deh. Nggak bisa lagi mengandalkan. Dulu tahun 2022 dan sebelumnya 1.500 rial. Sekarang itu sisa 750 rial. Kalau dirupiahkan ya 2 juta sekian. Depiti 2 juta sebi nanti sebibi ibu re sekali lawan akamba apa nih? Langsung poina. Ya. Ya. Jadi harus bawa uang tambahan. Kalau Parus di kan mau foto pitin beliau. Ya. Ketika qadarullah tidak wara piting kalai umpoi modal. Famallam yajid, kata Allah, kalau kamu tidak mampu, fasiyamuhu salatatin fil haji wa sab'atun ija roja'tum, maka berpuasa 3 hari di Makkah dan 7 hari ketika kembali ke kampung halaman. Jadi begitu murah Allah Subhanahu wa taala itu, memberikan ruang-ruang, memberikan pilihan kepada kita semua. Ketika kemampuan finansial kita tidak memungkinkan untuk bayar dam sekarang ini ya lebih kurang antara 500 sampai 750 rial. Artinya living cost cukup untuk dam. Cukup untuk dam antara 500 sampai 750 rial. Oleh karena eder terkenal si belanja naik ke. Awalnya Pak Jaidu melawai memang malfeni deh. Aina penti belanja bete. Ya, Pak Jala juga sama istri. Sama istri. Oke. Pak Teo sama istri. Alhamdulillah. Oh iya Ibu. Ya. Ain hura-hara belanja bete, tapi untungnya kita karena kita duluan di Makkah. Pai ulu di Medina. Di bahaya. Pokoknya begitu dulu alamu dari Masjid Nabawi, antara hotel kita dengan Masjid Nabawi kan dalam pasai amba. Kita melewati pertokoan. Begitu losa di pintu hotel kan langsung muncul pertokoan. De ibu-ibu begitu edan masa beli masa. Yang lebih lucu lagi, beli kurma mudanya di Madinah. Padahal gelombang pertama, belum haji ini, sudah beli kurma muda. Denambai ini pas dula bede. Ini kan baru pemanasan. Baru hari-hari awal dari 41-42 hari kita habiskan di Madinah. Kalau yang gelombang 1, 8 hari. Warab tolong urus sebina ibu. Beli kurma muda. Sekarang kebalikannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau beli kurma muda, yang gelombang kedua bagusnya beli di Madinah.
nanti diantar ke kebun kurma kalau di Medina itu. Itu kelebihan gelombang kedua ini. Nanti kalau bayar damnya ke mukimin, biasanya mukimin itu akan menyediakan 2 kali umroh wajib. Jadi ambil mereka yang biayai mikot di Tan'im 2 kali dibiayai oleh mereka. Kemudian sekali ziarah, sekali di Madinah, sekali di Makkah maksudnya. Kalau bayaran dengan mereka, dengan sekian puluh bis yang mereka siapkan. Tapi saya tidak mau berbicara itu karena nanti kan ada petugasnya kalau kota. Ada Pak Fahmi, ada Haji Najamuddin, ada Tuan Guru Haji Muhammad Adnin, ada Pak Sekda kita Haji Muhtar, sama Ustaz Dedi. Kalau jemaah haji Kota Bima ini berangkat dengan banyak ulama. Ya, jadi luar biasa. Jadi oleh karena itu, sekali lagi jangan beli kurma di Makkah. Itu beli semasa di Makkah. Beli di Medina saja. Alam ibu-ibu sedia pitim botol di belanja ke. Dan tidak dilarang berbelanja, tidak dilarang berdagang kalau di masa haji, kecuali saat memakai pakaian ihram. Tidak boleh itu. Ya. Ya, lantas terkait dengan mana ingin perkuat sedikit terkait dengan larangan selama menggunakan kain ihram. Ya, selama berihram. Al-Baqarah ayat 197 yang Mada bacakan tadi di Mukaddimah, fala rofas, tidak boleh rofas. Rofas itu menurut tafsir Ibnu Katsir di kitab tafsirnya yaitu melakukan hubungan suami istri. Itu satu. Selama berihram tidak boleh. Atau walaupun sudah lepas ihram, ketika selesai jumrah Aqabah dan langsung tawaf tahallul awal, lempar jumrah kita cukur. Belum bisa itu. Nanti setelah tawaf ifadah dan sa'i baru terbebas. Maka selama menggunakan kain ihram tidak boleh berkata-kata jorok walaupun kahilonege. Karena biasanya domone nawar sidok poro bahaya. Padahal masih ihram ini. Enggak hilang identika mosojar sive dengan bayar dam tuh. Hati-hati Ustaz. Ya. Fala rofas kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan hubungan suami istri, jangan berkata-kata jorok. Jangan mengeluarkan kata-kata porno. Fil hajj. Fil hajj itu ketika berihram. Kemudian wala fusuk, berbuat dosa, berbuat fasik, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kepada sesama manusia. Kombi sebarang di antara ibu-ibu ke madarojangin oleh tetangga ke. Dan rawan sekali ibu-ibu terjuangi. Itu fasik itu. Di Kamarap sampai detik ini Tirojo Angi laut tetangga atau siapapun mereka segera sebelum berangkat haji segera sambung kembali tali silaturahim dengan saudara kita. Tidak sah hajinya nanti, tidak sempurna hajinya.
Kalau kita masih ada kebencian terhadap sesama manusia, segera itu, baik kepada istri kita, suami kita, adik kakak kita, orang tua kita, anak kita, atau siapapun mereka, wala fusuk, itu bagian daripada kefasikan. Karena yang disebut istitoah itu, salah satunya adalah istitoah dari segi rohani, hati kita, batin kita. Bersihkan itu. Karena itu termasuk larangan ihram, larangan dalam berhaji. Sebelum saya lupa, ini momentumnya tepat sekali. Barangkali ada yang sama seperti saya dengan beberapa ini. Terkait dengan itu tadi, Fasik, tirojang, oh ya. itu sebenarnya ada, saya sendiri mengalami saksi sekarang. Tetapi itu penyebabnya bukan dari saya, tetapi orang itu lah yang tidak mau berlanjut dengan saya itu. Saya tidak ada masalah dengan dia, Iya. tapi dia tidak mau damai dengan saya itu. Iya. Yang penting Pak Jalal sudah menggugurkan kewajibannya. Dia mau tetap benci, mau tetap marah, itu urusan dia. Kita selesaikan. Mau kita salah atau kita benar, tetap berkewajiban kita sambungkan lagi tali silaturahim. Jangan karena kita merasa benar, lain sayang caranya. Tetap selesaikan, maafi dia, sambung tali silaturahim. Sambungkan dulu sebelum kita berangkat ini. Karena ini terkait dengan larangan ihram. Wala fusuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat fasik. Selesaikan. Misalnya ketika Pak Jalal selesaikan, yang bersangkutan tidak mau terima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah selesaikan. Pokoknya selesaikan, itu intinya Pak Jadal. Ya, biar hati kita lapang ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Wala jidal. Akeke yang paling rawan suami istri. Cencen cihi. Kone pa roci manggik persiapan menuju Masjidil Haram pada insya Allah. Dan sering terjadi, Bapak Ibu, sering terjadi ini, terutama yang berangkat dengan pasangan. Entam siwem dalam buat adenge, mas dompo ke, manggange ke, atau domonem sedompo. Dua-duanya sangat berpeluang. Aing kabare Pak Rusdi, Pak Jaitun, Pak Teo, Pak Jalal yang berangkat dengan istri. Pak Ahmad berangkat sama istri? Pak Ahmadin? Oh, sendirian. Ya. Ustaz? Ti batin ustaz rawi saka. Ti peresan ustaz rawi. Ada terjadi di Mina ini Bapak Ibu. Baru nyampe di Mina. Kan ada gaya suami itu begini. Gaya mau dilayani. Gaya memerintah. Endawi jep Mina ure. Dan boton dawi mi kalau di hanuga esa kakak lowi jep mi nahure. Istri ini lagi sibuk sholat sunat duha. Pepe bau madam sembilan dua u. Hanap biawar di kompeni palelo. Itu sudah melanggar kayak ihram tuh. Melanggar ihram itu. Sudah dam isaah namanya. Itu sudah denda, sudah hukuman. Aing kabare
wala jidal. Naloa pa darojo angi padahal lagi berhaji ini. Terakhir ini. Satu-satunya jalan dan tidak ada jalan selain ini. Lembo ade domone. Tiwam taji tele lo besibe. Au sampu sampai kem naiga, sampurun bu di jawab pena. Lain bela dosime ke, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Jadi mohon yang berangkat dengan istri sabar. Pokoknya ya, aku mendengar ustaz aku saat dasar latif. Dia tiba taji tencelau. Jadi mohon ini dijaga betul. Jaga yang paling utama itu ketika menggunakan ihram, baik untuk umroh maupun untuk haji. Yang agak lama ini kan ihram haji. Ihram haji itu kita memakainya 3 hari. Mulai hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kalau ihram umrah kan misalnya yang mau langsung begitu sampai di maktab, di hotel, kan kita bisa langsung umroh. Jadi umroh kita itu namanya umroh ya, umroh haji atau tawafnya, tawaf umroh dan atau tawaf kudum. Yang tamattu itu satu paket dia. Ya. Jadi tawaf penghormatan ketika kita mengunjungi Masjidil Haram. Jadi satu paket dia, enggak dipisah tawafnya. Ya. Jadi bisa hanya tapi agak lama ya, dari tanggal 12 sampai dengan bisa 2 hari. Dan kemungkinan bisa 3 hari kalau jamaah kebetulan kondisinya belum fit. Jangan dipaksa tawaf dan sa'i ketika kondisi tidak fit. Karena bisa jadi ini yang paling berat yang pada pikirkan untuk kita jemaah. Waktu terpadat jemaah haji itu adalah menjelang keberangkatan. Namboto agmai tamuwa. Ya datang mendoakan kita sebenarnya. Tapi saya mohon betul ini. Pada tanggal 13 Juni kunci rumahnya, jangan terima tamu. Proklamirkan ke keluarga, silakan datang berkunjung di tanggal sebelum itu. Kenapa Bapak Ibu? Walaupun kota pakai pesawat, menggunakan pesawat dari Bima ke Mataram, biasanya pesawat itu sudah stay ini aja Amri. Subuh itu jam 2 jam 3 kita sudah menuju bandara. Kalau Bapak Ibu tidurnya jam 12 dan harus bangun lagi jam 2, kita ndak mungkin bisa fit. 2 malam ku demarut daige. Malam di tanggal 13 sama malam di tanggal 14. Aja Amrin ya. Biasanya sebelum take off itu kita disuruh tidur mulai jam 8 sampai jam 11. Kalau kira-kira baru jam 7 jam 8 sampai jam 11. Ada orang yang sama sekali tidak bisa tidur setelah Isya dan harus bangun kembali jam 11 malam. Kenapa? Karena kita sudah harus siap-siap berkumpul ke aula untuk menuju bandara. Ya.
Kalau bisa malam tanggal 13 sebelum keberangkatan itu tidurnya lebih awal supaya kita fit. Mada rasakan betul dulu. 2 malam pasti tidak tidur kita. Sementara itu nanti kita paksakan langsung tawaf dan sa'i. Pekerjaan haji yang paling terberat itu adalah tawaf dan sa'i. Tentu dengan lempar jumroh. Tapi lempar jumroh ini kan lebih fleksibel dia. Bisa diganti, bisa dibadalkan oleh orang lain. Yang tua-tua tidak perlu nanti. Kalau bisa yang akobah saja yang tanggal 10. Yang akobah saja yang di tanggal 10. 3 hari kemudian cukup diwakilkan kepada yang tua. Entah nanti itu ketua regunya, ketua rombongannya, atau petugas haji, atau keluarga kita yang masih sehat walafiat. Karena jaraknya jauh ya. Kita jalan memutar kalau lempar jumroh itu. Jalannya memutar. Ya, sekitar 7-8 kilo per hari. Selama 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Maka sekali lagi mohon bolehlah terima tamu, tapi jam 10 kita sudah tidur. Biar nanti biar aman ihram kita ini. Begitu sampai di sana kita masih fit. Bisa langsung tawaf dan sa'i. Bisa tawaf dan sa'i. Begitu sampai, jadi kita sudah dikasih kamar ini. Barang-barang kita sudah di kamar. Sudah makan, kita makan dulu. Disiapkan makan nanti. Makan dulu. Bila perlu mandi dulu. Mandi dulu. Mandi. Tidak ada larangan mandi kalau ihram. Silahkan mandi. Jangan sampai ada orang mandi 3 hari. Tidak mandi 3 hari. Karena ketidaktahuannya. Boleh mandi, boleh ke toilet, bilah, boleh apapun. Karena itu tidak termasuk yang dilarang. Tidak termasuk yang dilarang itu. Jadi makan dulu, minum susu dulu. Kalau bawa susu, fit, kita berangkat bersama-sama untuk melaksanakan tawaf umroh atau tawaf kudum. Jam berapa? Masih banyak ya? Oh, sebentar lagi. Ya, setengah jam lagi. Ya. Jadi kembali la jidal. Ain cen cihi, jangan marah-marah. Jidal itu termasuk marah-marah. Termasuk marah. Itu termasuk jidal, dia disebut jidal. Apalagi melakukan pelanggaran terberat. Ada pelanggaran terberat yang menyebabkan haji kita batal. Yaitu ketika seorang suami istri tidur bersama. Batal lalu haji re. Kumbi subi kok dewa ya. Ingat betul itu. Hajinya batal dan harus diulangi tahun kemudian. Parahnya aturan pemerintah Indonesia ini kan sudah dianggap sudah pergi haji. Pemerintah tidak peduli sah apa tidak hajinya. Kan tidak mungkin pemerintah tahu satu-satu siapa yang sah, siapa yang tidak sah hajinya. Baru bisa store 10 tahun kemudian. Yang sekarang saja masa tunggunya berapa Haji Amri? 30 berapa? 35 tahun. Masa tunggu sekarang 34 tahun.
Itu tahun perhitungan tahun ini. Perhitungan tahun ini. Loh, kita tunda harus nunggu 10 tahun kemudian baru bisa daftar dan nunggu. Maka tolong naik sabar, Pak Rusdi. Lalu memudah-mudahnya Pak Rusdi, Pak Ustaz, Pak Juwaid, Pak Jaidun kategori muda menar ini. Sudah batal hajinya, ada lagi denda. Dendanya harus menyembelih seekor unta atau seekor sapi, 7 ekor kambing, atau berpuasa senilai 1 ekor unta. Masa ada sabar tolong ide kan? Tahap sabar. Nefal logai. Toh juga nanti kan tidak tidur sekamar. Suami istri tidak tidur sekamar, tapi terkadang ada yang kucing-kucingan. Ada yang kucing-kucingan. Boleh, tidak ada masalah, asal sudah tahallul. Misalnya kita nyampe, kemudian tawaf umrah, tawaf kudun, sa'i, tahallul. Kan sudah selesai itu. Kalau kita umroh, selesai itu, pulang di hotel silakan. Cuma nanti khusus haji harus tawaf ifadah dulu, tawaf haji dulu, sa'i dulu, baru bisa. Nggak tahallul lagi kan kalau kita, karena kita sudah tahallul awal. Dan saran madakaso, jangan paksa diri setelah Jumrah Aqobah langsung ke Masjidil Haram, karena saat itu hanya bisa ditempuh dengan on foot, hanya bisa berjalan kaki, karena semua kendaraan dihentikan, tidak ada layanan kendaraan, layanan transportasi tidak ada sama sekali. Mungkin ada orang berpikir begini, kan gampang. Dari Jumrah Aqobah kan kelihatan Masjidil Haram itu. Memang dengan kecanggihan ini orang bisa menggunakan Google Map kemana arah Masjidil Haram. Jadi aktifkan Google Map-nya, jalan ke sana boleh, tapi risikonya berat, pasti akan lelah. Tidak ada layanan makan itu di sana, karena layanan makannya semua terpusat di Mina. Ya, jadi kalau paksa ke sana, ya mudah-mudahan ada restoran yang buka. Ya, beli makan di restoran, tetapi harus kembali sebelum terbenam matahari. Nah, lewat sini ada kasus di zaman Madrohong. Ada gadis juga. Gadis itu 3 hari baru kembali, 2 hari atau 3 hari. Rombongannya Haji Najamuddin. Gadis ini paksakan setelah Jumrah Aqobah dia ke tawaf sa'i. 2 hari atau 3 hari itu baru kembali. Saya bilang sama Haji Furqan, gimana damnya itu? Ada juga jemaat awalnya dari Nitu ke? Tidak termasuk wilayah Nitu ini ya? Oh, kadang dari Nitu itu yang maksa diri. Jemaah Nitu sekitar ada 3-4 orang, malah lebih hebat lagi mereka itu. Mungkin teh gurum begini. Begitu dari Arafah, sekedar lewat di Musdalifah, tidak mabit ini, lewat saja. Jadi safari Musdalifah nampaknya ini. Ya, jadi dari Arafah sekedar lewat di Musdalifah langsung ke Masjidil Haram, ndak ke Mina. Jadi potong kompas dia. Ya, kombin ngaji tebe kombin.
Padahal mabit di Mina, mabit di Muzdalifah itu wajib haji. Tidak tidak batal hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar dam nusuk. Dam isa'ah, dam denda. Jangan harapan mata kasong nak kita. Patat sengga jak guru re. Kalau guru ren pokas bolpoi, kan ada guru poka bolpoi kan? Di Bima ini banyak kok. Lebih lob serohor daripada doktor profesor. Aina berguru tado mempoka bolpoi. Sampai madhab pernah ringan ketika dia memberi nasihat ke calon ke keluarga malah. Pedere ain susah rongko. Wara mata isaka bedere ngesya. Imbe merongko. Ake guru mempoka bolpoi gini. Hebat sekali dia. Dan saat itu dia belum berhaji sama sekali. Wara mata betul imbe merongko isaka. Jadi hati-hati memilih guru. Kandere nih, jemaah haji ini mungkin karena menurut guru spiritualnya itu telah saka Muzdalifah Mina karena al-hajju Arafah. Dia Mina hadis rahafa guru spiritual kan nih. Ya. Jadi dari Arafah langsung menuju Makkah, Masjidil Haram. Baru ke Mina. Padahal kan sebelum ifadah itu ada 2 wajib haji yang harus kita lewati. Itu mabit di Mina sama mabit di Muzdalifah sama mabit di Mina. Jadi berhenti sejenak di Mina, lalu jumrah Aqobah, setelah itu boleh tawaf ifadah dan sa'i. Bagi yang mau nafar tsani, tahalul tsani. Bagusnya kita tahallul awal saja. Jadi setelah jumrah Aqobah kita tahlul cukur. Do siwe loa boru berahin. Wein boleh boru rahin atau sama siwe samone. Kalau lain si suami istri aina lawan jenis sama boru. Jangan. Ada juga kebiasaan di sana, ada anak-anak Arab di sana itu asra real. Jadi 10 real sekali gunting deh. Tolu lela honggore. 4.000 kali 1 real, kali 10 real. 40.000. Dan mereka memang biasa siapkan gunting. Lo asre siapkan gunting metoi. Sehingga bisa bergantian untuk cukur. Edep komen dari Mata Kaso mungkin ada yang kita dialogkan. Terima kasih. Staf. Bapak Ibu jemaah haji yang berbahagia, daripada tadi mungkin ada hal-hal yang penting untuk ditanyakan atau berjelas tapi dibuka sesi yang besar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Mungkin ini adalah keinginan bersama saja, Ustaz. Ya. Di mana hasil musyawarah di pembimbing haji katanya kita mandinya di embarkasi ya. di Lombok. Tapi yang kedua tadi karena kita sampai di sana juga ada yang mau mandi. Yang ketiga persoalan di sana juga keterbatasan tempat untuk mandi. Mungkin jalan tengahnya ini di jalan yang pemasukan aja. Kita boleh saja mandinya niat mandi untuk ikhramnya di Di Bekasi,
Nah, nanti kan setelah itu kan bebas kita sholat sunat untuk ihramnya bisa saja, tetapi pakaian ihramnya mungkin belum dipakai dulu berhubung. Calon jemaah haji ini hampir semuanya di atas 65 tahun. Yang kedua, di atas pesawat itu dingin luar biasa. Nah, sehingga jemaah haji bisa memakai jaket, bisa menutup kepalanya dulu sehingga mereka tidak melanggar ihramnya. Nah, ini keinginan kami. Sehingga sampai di sana mereka baru menjatuhkan niat untuk umroh. Itulah kesekian dan terima kasih. Salam. Ya Ustaz. Bagusnya memakai kain ihramnya tetap di embarkasi. Kan kita belum lihat ini, belum ada larangan ini. Belum ada larangan. Jadi masih bisa pakai jaket. Biasanya di pesawat itu ada selimut. Jadi satu jamaah satu selimut. Tentu saya tidak bisa bayangkan kalau apalagi yang tua kita saja nggak tahan kalau terlalu dingin. Ya, Indo AC ada ruangan AC yang bisa kita setel. Kalau di pesawat itu, ya sudah dinginnya dingin standar kalau mereka itu, kalau AC pesawat itu. Sehingga makanya tadi di awal saya sampaikan masih bisa pakai celana kolor yang bapak-bapak, masih bisa pakai kaos kaki, masih bisa pakai jaket yang ada penutup kepalanya. Nanti tinggal dipilih, bagusnya seragam untuk niat ihram itu, untuk penentuan mikotnya itu. Apakah dia Lamlam atau di Jeddah? Misalnya kalau di Jeddah itu lebih memungkinkan. Kenapa di Lamlam di atas pesawat itu ada masalah? Karena pesawat itu kan masih dalam kecepatan tinggi dia. Ya, syukur-syukur kalau pramugara menyampaikan bahwa 10 menit atau 5 menit kemudian kita akan melewati Ya Lamlam. Artinya kan ada waktu 10 sampai 15 menit itu untuk copot semuanya yang dilarang. Kalau itu bisa dinegokan dengan pramugara tidak ada masalah. Cuma kita harus bisa memastikan ke pilotnya jarak antara Ya Lamlam ke Jeddah itu masih berapa menit. Kalau hanya sekitar 20 menit kan boleh tahabus ini. Karena setelah kita niat umrohnya di Ya Lamlam kan sudah tidak bisa melakukan, sudah dibatasi dengan larangan ihram. Ya, kalau waktunya lama, maka opsi yang kedua yang paling bagus itu mikotnya di Jeddah setelah turun dari pesawat. Bebas bergerak, yang mau ke toilet, yang mau perbaharui wudunya. Maka yang terbaik itu adalah di Jeddah. Di Jeddah itu yang paling aman. Kita juga bisa menjaga kebersihan kain ihram. Misalnya di atas pesawat kita ragu apakah kain ihram kita yang ada ketentem dan yang berfungsi sebagai sarung ini ada tetesan air kencing ketika masuk di toilet pesawat, kan kita bisa menggantinya nanti di Jeddah. Maka untuk bapak-bapak minimal kain ihram yang harus dibawa itu 3 lembar, 3 helai minimal. Ini boleh 4. Pala aijan 6 nih alum satu kain ihram kan pilih satu koper jinjing sih tincap koper
Karena bisa beli di sana juga nanti. Cukup bawa tiga helai, supaya nanti kalau kita ragu kebersihan kain ihramnya, di Jeddah bisa kita ganti yang bawahnya. Bisa kita ganti. Atau yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih gadis remaja dan gadis tua, pakai pampers. Pakai pampers. Lo anda di awal ibu kita dohom tua-tua, madadoho ini sudah tidak tahu berapa puluh kali naik pesawat. Kadang masih bingung tentang yang mana yang dipencet karena tidak ada air. Nggak kelihatan begini air di toilet pesawat itu. Tiba di cono lalu kayak gayung, tidak ada gayung di sana. Tidak disiapkan gayung di toilet pesawat itu. Harus pencet tombol. Pencet tombol itu yang bisa yang baru bisa keluar airnya. Itu kan artinya kita sangat kesulitan. Bagusnya pakai pampers. Pakai pampers, nanti kita perbaharui wudhu kita di Jeddah. Saya kira itu yang paling aman sekali. Yang paling aman. Ya, jadi kita sepakati kita mikotnya di Jeddah, pakai ihramnya tetap di Lombok. Edet kami ini. Baik Bapak, sudah jelas ya. Untuk yang lain ada yang bertanyakan? Ya, sudah mau jam 11, Mam. Jika hari Jumatnya ada yang ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika kita sudah ketika kita mau mengadakan tempat niatnya di mana? Badal umroh ini ya? Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya kalau dari hotel kita rencana badal umroh, entah orang tua kita atau keluarga kita, maka yang terdekat dari Misfalah itu ke Tanim. Kalau menggunakan jasa mukimin, nanti dapat 2 kali umroh wajib gratis. Umroh wajib gratis, tapi nanti biasanya kota ini Haji Muhammad Adnin yang koordinir. Ya, kalau di Kabupaten Mada yang koordinir, khusus yang kloter penuh. Kalau di luar dari, misalnya kita mau badalkan 5 kali, maka dari hotel kita nego. Biasanya di dekat hotel itu banyak taksi yang parkir, tapi harus loa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Deti seluar ada nanunturkan di bahasa isyarat menare. Tapi mudah-mudahan mereka tahu berapa rupiah gitu. Misalnya 1 juta rupiah atau 500 rupiah, 500.000 rupiah biaya pulang perginya. Maksudnya bukan pulang pergi, dari hotel menuju masjid di Tanim, dari Tanim menuju Masjidil Haram. Itu biayanya 1 kali jalan itu. Ya, kalau nggak salah zaman kami dulu itu masih 25 rial. 25 rial. Anggaplah 50 rial. 50 rial kalau ada 45 apa enggak muat juga kalau 10. Ya sekitar 6 sampai 8 orang. Masih 10 rial pun itu kan masih ini. Masih murah itu. Masih murah. Artinya kan 40.000 per orangnya. Cuma begini. Sebelum puncak haji, mohon dikurangi umroh wajibnya. Karena umroh wajib itu kan satu paket dengan tawaf dan sa'i dia.
Jangan sampai lelah sebelum, karena masih ada wukuf, masih ada Armina namanya. Ya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang di Mina ini yang berat. Karena 4 kali kita pulang pergi itu. 4 kali pulang pergi. Lalu nanti masih tawaf ifadah dan sa'i. Ya, kalau bisa maksimal sudah 5 kali itu. Jangan setiap hari, mohon jangan setiap hari. Umroh wajibnya jangan setiap hari. Sekali seminggu, Pak. Tapi kalau Pak Rusdi, Pak Ustaz ya pala aja senai-nai ini. Ain senai-nai. Jadi begitu. Madas Toi terkait dengan cium Hajaratul Aswad. Jangan sampai ada yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Watisah hajimu, tidak sah hajinya kalau tidak cium. Itu salah besar. Dia bukan rukun haji, dia bukan wajib haji, bukan rukun umroh, bukan wajib umroh. Sunnah dia. Dan Rasulullah memberikan 3 pilihan. 3 pilihan ini Rasulullah lakukan sendiri. Cium langsung, menggunakan tongkat atau dada. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kita cium tangan kita. Yang paling memungkinkan opsi yang ketiga. Opsi ketiga, tidak ada kaitan dengan sah dan tidak sahnya haji dan umroh kita kalau cium Hajaratul Aswad itu. Apalagi ibu-ibu. Jangan karena cium Hajaratul Aswad tapi dosa yang kita dapatkan. Tidak mungkin bisa, karena aliran manusia itu sangat padat. Kecuali pada kasih anunya, kasih titik-titiknya, titik-titik di mana bahkan bisa nanti askar akan mengawal ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini yang dispesialkan. Nanti caranya, kalau Allah memberikan kemudahan, nanti diperkirakan bahwa putaran terakhir kita nanti menjelang azan subuh. Jadi tawafnya sebelum sholat subuh. Di putaran ke-7, usahakan langsung mepet. Mepet mendekat ke Ka'bah, ke sekeliling Ka'bah. Sehingga nanti ketika menjelang azan, orang sudah bikin shaf, sudah mengelilingi Ka'bah. Nanti kalau rezeki ibu-ibu di putaran terakhir itu kadang ada 2-3 orang yang diberi kesempatan untuk cium, dan tidak ada lagi lautan manusia ini karena orang sudah bikin shaf. Bapak-bapak juga kalau Allah memudahkannya ada kesempatan itu. Tidak ada cici sama sekali karena orang sudah bikin shaf. Dan keluarnya juga gampang karena tidak ada lagi perputaran manusia. Itu cara termudah cium Hajaratul Aswad. Di 5 waktu. Di 5 waktu. Jadi tinggal langsung diperkirakan. Perkirakan. Pas putaran terakhir menjelang azan, kan di jam itu sudah kelihatan jam waktu sholatnya. Jadi 5 menit itu, 5 menit sebelum azan, orang sudah bikin shaf. Karena orang kejar shaf terdepan. Bapak-bapak juga kalau mau sholat di depan pintu Ka'bah atau di Multazam, begitu caranya, cara tawafnya, tawaf sunnah di setiap waktu sholat itu.
gampang kita mendapatkan soft pertama. Tapi mutarnya begitu. Jadi perkiraan putaran terakhir tawaf kita, putaran ketujuh itu menjelang azan. Bisa berkali-kali kita sholat di depan multazam, atau di pintu Ka'bah, atau di dekat makom Ibrahim, atau di tembok Hijri Ismail. Di dalamnya tidak bisa. Kalau sholat wajibnya, hanya sholat sunat di Hijri Ismail. Itu tips-tips kalau mau mendekat ke sana, karena tidak ada lautan manusia. Ya, saya kira itu pada bapak-bapak ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, demikianlah materi yang disampaikan untuk sesi kedua ini. Semoga materi dari awal sampai kedua ini bisa dipahami, bisa jelas, sehingga tidak ada yang mesti ragu antara yang dan untuk lebih berkahnya, mari kita tutup dulu hari kedua ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Amrin.